Halo semua, welcome back again di Altcoins Update. Untuk Altcoins Update hari ini akan spesial karena kita akan bahas 3 koin sekaligus. Yang pertama adalah Matic, and then kita bakal ngecek untuk Ethereum, dan terakhir kita bakal cek untuk Dogecoin. Nah ini berdasarkan vote yang kita lakuin di Telegram, jadi teman-teman bisa ngecek lagi untuk price actionnya. Bahkan waktu kemarin kita ada sempat membahas tentang Dogecoin juga, dimana kita ngelihat ada sebuah pola double bottom pattern, dan pada akhirnya Dogecoin sudah mulai perform kembali dan kelihatannya cukup menarik. Nah anyway teman-teman, sebelum kita lanjut ke update-nya, saya pengen review sedikit. Kemarin kita ada sempat ngebahas tentang Matic. Intinya di situ saya tunjukin beberapa poin. Yang pertama, yang paling penting yang saya pengen highlight di sini adalah dua level. Yang pertama adalah Fibonacci 61,8%. First ada rejection, and then yang kedua itu adalah demand zone yang terbentuk ya daripada time frame 15 menit. Which means seperti yang kalian lihat di sini, demand zone 15 menit itu so far menunjukkan reaction yang cukup baik, dan pada akhirnya Matic di sini menginvalidasi potensi yang namanya si head and shoulders pattern. Jadi kita break dari 61,8%, mungkin mengikuti situasi daripada si Ethereum. Dan menariknya lagi adalah kalau kalian cek di time frame 4 jam pada Matic saat ini sedang ongoing untuk breakout dari triangle, which means ini adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Mengingat hari ini Ethereum mendominasi pergerakan dan Matic adalah menjadi bagian daripada jaringan Ethereum juga ya. Seperti yang kita tahu di sini Matic adalah layer 2-nya. Jadi saya pikir Matic punya peluang yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan seandainya kalian memanfaatkan, karena kembali lagi seperti yang kita bahas di video kemarin, Matic buat saya secara time frame daily even ya, itu sebetulnya masih lebih condong ke arah bullish. Mengingat di sini ada triangle dan kita sedang testing terhadap demand zone time frame yang lebih besar. Dan ya untuk time frame daily sebenarnya terlalu besar kalau kita mau antisipasi. Jadi saya mungkin akan lebih prefer menilai daripada time frame yang lebih kecil. Sementara ini di 4 jam sedang ongoing breakout, which is nanti jam 7 bakal jadi konfirmasinya. Meanwhile di 1 jam buat saya satu poin yang menarik dari Matic adalah kita sedang tersideways. Ya, sideways ini biasanya sih bisa menjadi sebuah indikasi dari reakumulasi, terutama setelah harga berhasil break dari trendline, dan posisi saat ini kita berada di atas exponential moving average baik 8 maupun 21. Kalau teman-teman cari strukturnya atau lihat dari apa yang terlihat pada time frame 15 menit, ya sebenarnya saat ini kita bisa bilang masih sama ya, cenderung tersideways aja di dalam sebuah range yang cukup terbatas. Alright, jadi kalau misalkan saya sih pribadi menilai untuk si Matic saat ini, memang kita belum bisa katakan ini adalah sebuah pergerakan yang sangat bullish, but so far selama kita bisa bertahan dengan sideways ini, dan pada akhirnya kalau kita ngelihat dia sukses breakout, maka sebetulnya itu bisa menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Kalau teman-teman mungkin tipikalnya yang breakout trader, kalian bisa pertimbangkan untuk manfaatkan situasi ini, either pada saat break and retest, atau ya pada saat breakoutnya juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang pasti kalau saya pribadi ngelihat Matic untuk posisi saat ini sih lumayan oke lah ya. Kita bisa katakan bahwa Matic telah sukses membreakout area resist sebelumnya di pergerakan kisaran tanggal 11 April 2023, dan sekarang lagi tersideways saja. Jadi kita tinggal tunggu konfirmasi aja. Kalau sukses dia breakout, maka ini bakal jadi pergerakan cukup positif. Dan mungkin tambahannya adalah teman-teman bisa follow up ya untuk si exponential moving average 21, karena per dia bull cross exponential moving average 21 ini lumayan bagus ya, mempertahankan bukan mempertahankan lah, kita bilang bisa dinilai sebagai salah satu dynamic support untuk kita pantau. Jadi selama harga belum break dan close di bawah exponential moving average 21, terutama time frame 1 jam, harusnya akan baik-baik aja dan mungkin condongnya lebih ke arah bullish. And let's hope so, karena memang in the end Matic itu punya histori yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari pergerakan pada saat yang lain underperform, cuma Matic yang outperform altcoins lainnya. Jadi kita ngelihat dia pergerakan bisa mencapai $1 aja dari yang tadinya tekanan bearishnya lumayan agresif. Ya saya pikir ini udah merupakan sebuah indikasi yang cukup baik. Berarti ada kecenderungan market itu lebih biasanya ke bullish, terutama untuk Matic. Alright, so that's for Matic.
And before kita lanjut ke Dogecoin, kita bakal bahas sedikit untuk Ethereum. Jadi kita review. Sebenarnya untuk Ethereum kita sempat bahas ya. Dan saya menitik beratkan pada pembahasan sekitar 2 harian yang lalu ya. Itu adalah di struktur. Jadi teman-teman fokus struktur terutama di time frame 4 jam seperti yang saya jelaskan di sini. Di mana ada area Big Fun Zone dan resistance terakhir. Kemudian kalau kita zoom in lagi sebenarnya di time frame yang lebih kecil pun ada pergerakan. Nah, satu yang saya note penting adalah terbentuknya descending broadening wedge. Jadi ini menjadi salah satu reason saya entry juga waktu lalu pada Ethereum. Nah sayangnya menjelang unlock, lebih tepatnya menjelang ya Shanghai Upgrade hari ini, saya memutuskan untuk tidak terlalu spekulatif ya. Saya memang sudah exit long pada Ethereum dalam keadaan profit sebelumnya, but then after that sebenarnya sih lumayan melihat ada sebuah peluang ya yang bisa dimanfaatkan pada Ethereum. Tapi saya memilih untuk saya tidak mau terlalu berspekulasi karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada saat Shanghai Upgrade nanti, dan akhirnya ya udah kesimpulannya adalah saya tidak entry kembali pada Ethereum. Justru saya malah entry terhadap yang lain ya. Ada beberapa yang saya entry seperti Coin OP ya atau Optimism, dan ya tentunya saat ini yang sedang dalam pantauan ya. Saya lagi coba untuk ngecek Conflux karena kelihatannya ada opportunity di sana. Alright, so next one kita bakal bahas sedikit Ethereum. Ethereum saat ini kita berhadapan dengan salah satu area resistance yang cukup powerful, dan itu ada di kisaran range price saat ini, yaitu di kisaran 2020 sampai 2043 dolar. Jadi teman-teman bisa take note di sini ya. Ini saya kasih angkanya sekitar 2030 mungkin untuk jadi pembulatan. Dan proses penguatannya sendiri kalau saya lihat di sini mungkin disebabkan oleh optimisme para pelaku pasar ya. Karena setelah ngelihat Shanghai Upgrade ternyata tidak menyebabkan adanya reaksi dump, justru market malah berubah menjadi optimis. Dan saat ini ya kita bisa ngelihat ya bagaimana proses struktur pada Ethereum di sini masih terlihat cukup bullish. Walaupun kita ngelihat progres penguatannya cenderung terbatas, tapi pada akhirnya hari ini kita melihat ada rebound yang sangat signifikan, dan lebih menariknya lagi adalah diiringi dengan volume juga. Kalau kita lihat pada volume, hari ini volumenya di atas average dari pergerakan sekitar seminggu 2 mingguan lalu. Oke? Jadi itu so far memang udah cukup oke. Nah, meanwhile kalau teman-teman mungkin teman-teman advance group ya hari ini itu saya sempat berikan update. Jadi sebelum tadi posisinya breakout, saya memang leave note ke teman-teman di advance. Saya di sini meng-highlight satu buah chart pattern yang terbentuk pada Ethereum, yaitu terbentuknya ascending triangle pattern. Jadi kalau kita lihat, kita zoom in di 15 minute, saya coba hilangkan dulu ya di sini beberapa indicator yang saya pakai. Nah, ini dia dari per saya update ascending triangle itu sekitar jam 1.37 ya, atau sekitar setengah 2 siang. Gak lama setelahnya ya sekitaran jam 3, jam 4 lah kita ngelihat breakout terjadi sangat masif, dan semenjak itu harga terus-terusan nanjak ya, rally cukup signifikan, dan saat ini di ujung dari pergerakan sebetulnya kita bisa sedikit berasumsi ya ada probabilitas lah harga bisa terkoreksi dulu ibaratnya gitu ya, karena kita ngelihat pergerakannya cenderung membentuk sebuah channel. Jadi kalau kita istilahnya ibaratkan sebagai sebuah tren, ini yang perlu di note ya. Jadi terakhir kita descending broadening wedge, ternyata pullbacknya itu testing sampai ke descending broadening wedge-nya punya trend line dan area demand zone-nya. Habis itu market slowly sebetulnya terlihat seperti sebuah ascending channel ya, dimana di sini terbentuk seperti ini, seperti ada sebuah ascending channel dan terinvalidasi. Malah ada percepatan tren. Per pergerakan itu kita lihat, wah ini kelihatannya sih ada probabilitas lah ya Ethereum untuk cenderung menguat dan bisa dibilang mendominasi pergerakan untuk sementara waktu ini. Jadi saya kemarin sempat sampaikan ya, pada intinya sih sebenarnya kalau saya sih personally biasanya fokus terhadap struktur juga. Jadi yang kita lihat itu adalah bagaimana struktur harga ini menunjukkan kepada kita apakah mereka memang masih dominan ke bullish atau ke bearish gitu. Pada case saat ini kalau teman-teman lihat sempat terbentuk descending triangle, but then kita ngelihat dia breakout lagi. Jadi untuk
secara struktur kalian bisa nilai bahwa ini sudah sempat membentuk semacam area tahanan dan berhasil di break, berarti kan ada dominasi lagi nih terhadap dari sisi demand-nya atau dari sisi buyers-nya. Dan saya menilai area inilah yang perlu kita take note sebagai area demand zone-nya. Jadi kalau misalkan pergerakan pada Ethereum selama dia belum break dari demand zone-nya, berarti kita tahu zona yang saat ini dikuasai atau lebih didominasi itu maksudnya area yang saat ini sedang kita bilang apa ya, mungkin area harga saat ini lah, itu adalah areanya untuk buyers ya. Jadi biasanya itu mungkin lebih ke arah bull. Karena kalau kita lihat di time frame kecil sekalipun, teman-teman bisa nilai lah bahwa proses yang terjadi saat ini mungkin adalah bagian dari koreksi terhadap pergerakan rally yang terjadi sebelumnya. Jadi memang so far so good gitu loh buat posisi daripada si Ethereum. Tinggal pertanyaannya adalah apakah pada area demand ini kita akan kembali mendapatkan reaction, atau pada akhirnya karena memang market sudah mulai membentuk semacam channel, berarti mungkin idealnya kita akan melihat yang namanya koreksi terlebih dahulu untuk pembentukan yang namanya higher low. Karena yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau menurut saya ini kan proses penguatan sudah terjadi dari area 1370-an ya terhadap si Ethereum. Dan untuk kita bisa berhasil break dan close di atas $2.000, menurut saya akan butuh power lebih besar lagi dan tentu saja butuh optimisme market lebih besar lagi. Jadi untuk mengundang lebih banyak buyers, idealnya kita akan melihat yang namanya higher low dulu. Tapi kalau misalkan memang market berkata lain dan cenderung malah breakout lagi, masih dengan struktur yang sama dan terus mendominasi pergerakan di pasar, maka ya saya pikir beberapa koin-koin yang berhubungan dengan Ethereum seperti misalnya tadi kita bahas Conflux, bukan Conflux, maksud saya seperti Matic, kemudian ada Arbitrum, ada Optimisme, mungkin itu bisa menjadi salah satu koin yang akan terkena impact juga atas optimisnya para pelaku pasar terhadap jaringan Ethereum. Makanya ya itulah ya sedikit yang saya perhatikan juga dan mungkin bisa menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Alright, so next one, terakhir kita akan bahas untuk Dogecoin. Dogecoin itu karena based on request juga. So far ketika kita ngelihat kemarin si Elon Musk ganti ya logo Twitter menjadi Doge, kita ngelihat harga nanjak sangat signifikan. Dan sebetulnya entah kenapa ya menurut saya news itu kayak sekedar faktor pendukungnya aja ya. Jadi pada akhirnya sebetulnya kalau kita lihat ini impulsif dia pump ya, kemudian proses koreksi membentuk semacam falling wedge pattern dan pada akhirnya dia berhasil break nih pada falling wedge patternnya. Breaknya pun menariknya diiringi dengan news daripada si Elon Musk mengganti Twitter. Jadi mungkin timbul pertanyaan ya, apakah di sini Elon Musk mengerti technical analysis ya? Which means sebenarnya menurut saya nggak masuk akal ya, nggak make sense ya, karena dia bisa kontrol pergerakan, tapi pada akhirnya price action ini mendapat konfirmasi dari news, dan news inilah yang menjadi pegangan kita untuk saat ini, sehingga sentimen Dogecoin untuk detik ini pun sebetulnya menurut saya masih cenderung biasnya ke arah bullish ya, karena kalau kita tarik jangka panjang ya, kalian bisa lihat di sini bagaimana area big fan zone yang saya berikan label ini mempertahankan harga untuk tetap berada di atasnya ya. Jadi Dogecoin nanjak signifikan, ini kita tahu orang-orang lagi FOMO-nya, kemudian proses koreksi so far membuat kita bertahan di area big fan zone atau tepatnya area terakhir initiator buyers masuk terhadap Dogecoin, dan sampai sekarang kita belum melihat area tersebut break. Malah kecenderungan trendline yang sangatlah major pada Dogecoin itu sudah berhasil di break ya pada pergerakan sekitar 29 Oktober lalu. Ini kayaknya pada saat si Elon Musk mengakuisisi Twitter ya. Dan semenjak itu kita lihat proses koreksinya sampai kemarin akhirnya Elon Musk mengganti logo Twitter menjadi Dogecoin. Kita ngelihat akhirnya falling wedge berhasil di break dan naiknya tuh sangat impulsif, sangat masif. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom in dan kalian perhatikan pada time frame yang lebih kecil, kemarin kita ada sempat melakukan pembahasan ya. Jadi sebenarnya koreksinya itu kembali ke area big fan zone, lagi-lagi area big fan zone, but this time untuk time frame yang lebih kecil seperti di 4 jam, karena kita juga bisa lihat di situ ada struktur yang terbentuk. Dan so far yang saya nilai adalah bagaimana si double bottom ini terbentuk pada Dogecoin ya. Harga sempat nanjak
Oke, membentuk cenderung seperti ascending channel. And then pada saat case ini saya believe bahwa breakdown ini sebetulnya bisa membawa Dogecoin lebih rendah lagi. Mungkin untuk testing ke level 0,0782 dolar. Tapi pada akhirnya fakta bahwa harga mampu bertahan di level support yang sama dan setelah itu cenderung naik walaupun sempat korektif ya. Kalau kita lihat naiknya, dan menariknya lagi adalah pada time frame 15 menit kita bisa lihat kemarin buntutnya tuh panjang-panjang. Jadi buntut ini sebenarnya saya menilainya ini kayaknya lumayan respect nih terhadap area supply zone-nya. Nah, setelah area supply zone dites ya, dan pada akhirnya kita lihat si Dogecoin berhasil break juga nih daripada si ascending channel ini. Wah, dia langsung nanjak signifikan dan gak ada ampun ya teman-teman. Kalau kita ngelihatnya, wah ini progresnya cukup oke dan cukup ideal. Nah, satu lagi tambahannya teman-teman ya sebelum saya tutup video ini. Kita lihat saat ini progresnya memang cenderung membentuk descending triangle. Tapi balik lagi, konfirmasinya adalah tergantung breaknya kan, ke arah mana gitu. Dan yang paling penting adalah saat ini, area yang sebelumnya mungkin dikonsider merupakan area support, area resistance, malah bisa berpotensi sebagai area support kita. Jadi kalau misalkan memang Dogecoin let's say dia breakdown pun, mungkin kita akan diajak untuk testing terhadap area supply sebelumnya pada time frame 15 menit. Tapi kalau misalkan kita lihat dia malah berhasil breakout, wah ini harusnya bakal menjadi sebuah peluang ya untuk Dogecoin bisa nanjak kembali dan mungkin akan testing terhadap rejection yang terjadi pada 0,09 dolar. Oke, nah alternatively sebenarnya saya personally lagi perhatikan Shiba Inu juga. Jadi kita coba lihat bagaimana Shiba di sini mungkin bisa menjadi sebuah peluang juga ya, karena dia kelihatannya sih bisa punya potensi untuk breakout juga ya. Dan di sini case-nya kalau buat saya lebih prefer melihat Shiba Inu breakout dari supply-nya. Jadi saya follow up pada saat break atau pada saat proses retest-nya. Alright, so I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sharingkan pada video kali ini. And if you guys also like this video update, make sure kalian leave thumbs up, jangan lupa likes button, dan ya, thumbs up itu maksudnya likes button ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian mungkin yang sama-sama pencinta Dogecoin serta koin Matic maupun koin Ethereum. And I think that's it everybody. God bless buat kita semua. Have a nice day buat teman-teman, dan yeah, I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.